Hai semua, apa kabar? Ketemu lagi sama aku, Wiwi Widiantari, tentunya di channel Essential Oil Rosevara. Coba tebak, kira-kira di video kali ini aku akan bahas apa ya? Yap, betul sekali. Seperti yang udah ada di judul, kali ini aku akan bahas mengenai jenis-jenis jerawat dan cara mengatasinya. Tapi sebelum aku lanjut, untuk kamu yang belum subscribe, yuk dukung channel ini dengan klik tombol subscribe agar aku lebih semangat buat videonya. Jerawat menjadi momok yang menyeramkan bagi semua orang. Bak monster yang menghantui di setiap kali bercermin. Percaya diri kurang bahkan menyebabkan emosi naik turun ketika ditanya setiap ketemu teman. Setiap orang pasti pernah mengalami jerawat, dan mungkin bentuk dan ukurannya berbeda-beda. Nah, itu disebabkan karena memang pada dasarnya, jerawat mempunyai beberapa jenis dengan faktor-faktor penyebab yang berbeda. Jenis jerawat itu sendiri dibagi dalam dua kelompok, yaitu jerawat non-inflamasi atau tidak menyebabkan pembengkakan atau peradangan, dan jerawat inflamasi menyebabkan pembengkakan pada kulit yang berwarna merah. Contohnya jerawat non-inflamasi yaitu blackhead atau komedo terbuka dan whitehead atau komedo tertutup. Sedangkan contoh jerawat inflamasi yaitu papula, pustula, nodul, dan kistis. Jerawat umumnya disebabkan karena pori-pori kulit yang tersumbat oleh minyak berlebih, kotoran, sel kulit mati, dan terinfeksi bakteri. Selain itu, jerawat juga bisa muncul karena perubahan hormon dalam tubuh. Oleh karena itu, untuk bisa mendapatkan perawatan dan pengobatan yang tepat, simak jenis jerawat yang sering muncul dan cara mengatasinya. Yang pertama, blackhead. Blackhead adalah komedo terbuka yang berupa benjolan kecil berwarna hitam di permukaan kulit wajah, yang sering muncul di area hidung. Komedo ini terjadi ketika pori-pori tersumbat oleh kombinasi sebum dan sel kulit mati. Pada komedo hitam ini, bagian atas pori-pori tetap terbuka meskipun sisanya tersumbat. Ini menghasilkan karakteristik warna hitam yang terlihat di permukaan. Bagusnya, hal tersebut tidak menimbulkan rasa sakit atau kemerahan di kulit seperti jerawat pada umumnya. Blackhead atau komedo terbuka ini juga sering disebut sebagai jerawat ringan karena tidak menyebabkan peradangan. Yang kedua, whitehead. Whitehead merupakan komedo tertutup yang disebabkan penyumbatan pori-pori oleh minyak dan sel kulit mati. Tidak seperti komedo hitam yang hanya tersumbat sebagian, penyumbatan whitehead menutupi seluruh permukaan teratas pori. Ini menyebabkan jerawat akan seperti benjolan putih kecil. Yang ketiga, papula. Papula merupakan jenis jerawat yang muncul di bawah permukaan kulit. Dan jika diraba, akan terasa seperti tonjolan padat yang terasa nyeri saat dipegang. Kulit di sekitar tonjolannya tanpa bengkak, kemerahan. Namun, jerawat papula tidak memiliki titik nanah pada puncaknya. Papula terjadi ketika dinding di sekitar pori-pori rusak karena peradangan parah. Ini menghasilkan pori-pori keras dan tersumbat yang empuk saat disentuh. Kulit di sekitar pori-pori ini biasanya berwarna merah muda. Itu kenapa papula sering juga disebut jenis jerawat inflamasi. Yang keempat, pustula. Pustula merupakan jenis jerawat berupa benjolan yang lebih besar dan lunak. Bagian dasarnya berwarna kemerahan, sementara puncaknya berwarna putih atau kekuningan, dan tampak lebih terangkat karena terisi nanah. Pustula muncul karena bakteri yang menginfeksi sumbatan pori-pori tersebut. Pustula juga dapat tersumbat ketika dinding sekitar pori-pori rusak. Tidak seperti papula, pustula diisi dengan nanah. Benjolan ini keluar dari kulit dan biasanya berwarna merah. Jenis jerawat ini sering memiliki kepala kuning atau putih di atasnya. Yang kelima, nodul. Nodul adalah jenis jerawat inflamasi yang terbentuk di bawah kulit dan biasanya menimbulkan rasa sakit. Nodul terjadi ketika pori-pori yang tersumbat dan membengkak mengalami iritasi lebih lanjut dan tumbuh lebih besar. Tidak seperti pustula dan papula, nodul lebih dalam di bawah kulit. Setelah benjolan mengempis, biasanya akan muncul bekas jerawat yang berwarna gelap.
Yang keenam, jerawat kistis alias jerawat batu ini terbentuk jauh di lapisan kulit yang lebih dalam. Jerawat batu dapat berkembang ketika pori-pori tersumbat oleh kombinasi bakteri, sebum, dan sel kulit mati. Akibatnya, muncul benjolan merah besar, teksturnya lunak karena berisi bernanah, yang terasa sakit ketika disentuh. Apabila kamu memiliki jenis jerawat nodul dan kistis, sebaiknya kamu memeriksakan ke dokter. Karena kalau tidak ditangani dengan benar, jerawat ini akan menyebar lebih luas lagi. Biasanya obat jerawat yang ada di pasaran ditargetkan untuk jenis jerawat whitehead, papula, dan pustula. Untuk mengatasi jerawat, bahan yang dapat digunakan yaitu yang pertama, sulfur. Sulfur memiliki bau yang menyengat, namun sangat efektif dalam mengobati jerawat. Bekerja dengan cara menyerap minyak berlebih dan merenggangkan keratin yang berfungsi sebagai lem antara pori-pori dan sebum kulit mati, serta bakteri, sehingga jerawat dapat sembuh. Biasanya kandungan sulfur ini terdapat pada dry lotion dan masih banyak obat jerawat lainnya yang dapat kamu temukan. Yang kedua, pimple patches. Pimple patches berbentuk seperti stiker dan berwarna bening. Cara kerjanya dengan menyerap kotoran, sebum, nanah yang ada di jerawat, melindungi jerawat dari sinar UV dan dari tangan yang suka usil memencet jerawat, sehingga proses penyembuhan jadi lebih cepat. Yang ketiga, BHA atau salicylic acid. Bahan ini dapat dilarutkan dalam minyak sehingga dapat larut dalam sebum. BHA masuk dalam pori-pori, kemudian membersihkan pori-pori dari minyak, kulit mati, bakteri, dan kotoran yang terjebak di dalamnya. BHA merupakan bahan yang cocok untuk kulit yang memiliki jenis jerawat blackhead, whitehead, dan pustula. Yang keempat, essential oil. Essential oil yang dapat digunakan untuk mengatasi jerawat yaitu lavender essential oil, lemon essential oil, patchouli, lemongrass, dan peppermint essential oil. Seperti yang sudah dijelaskan pada YouTube Essential Oil Rosevara yang berjudul 5 Essential Oil Rosevara untuk obati jerawat dan tips pemakaiannya. Untuk linknya nanti aku akan tulis di bawah ya. Pastikan sebelum menggunakan essential oil untuk kulit berjerawat, encerkan dahulu menggunakan minyak kelapa murni atau minyak jojoba ya. Jangan mengaplikasikan essential oil secara langsung karena dapat menyebabkan iritasi. Nah, itu tadi jenis-jenis jerawat yang sering ditemukan dan cara mengatasinya. Jangan sekali-sekali menganggap remeh salah satu jenis jerawat tersebut ya. Segera atasi masalah jerawatmu dengan bahan-bahan yang sudah aku jelaskan tadi. Pastikan menggunakan bahan-bahan yang aman dan terbukti manfaatnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!